sibukkanlah mereka pada hari raya tersebut, yaitu dengan lazat, dengan kenikmatan-kenikmatan, dan dengan syahwat-syahwat, juga dengan meminum khamr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal 'id yauma sururin wa yauma futurin lis-sha'imi ramadhana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minha yaumal adha wa yaumal fitri. Akhraja Abu Daud. Sahabat Yahril Channel yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang asal atau asbabul wurudnya, tentang Yaumul Idul Fitri wa Yaumul Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi umat Islam yang melaksanakan Saum Ramadan itu ada dua kebahagiaan atau dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika kita berbuka dan ketika kita melaksanakan Idul Fitri. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika kita bertemu nanti di Yaumul Qiyamah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan dan tanpa ada sesuatu yang bisa menghalangi kita. Kita akan membahas tentang Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Madinah, sebagaimana tadi hadis yang dibacakan, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Di kota Madinah itu ada dua kebiasaan. Kebiasaannya itu ialah yal'abuna fihima, jadi bermain-main dengan penuh dengan kemegahan. Dengan penuh kemegahan, dengan penuh hal-hal yang tidak mengenakan terhadap ajaran-ajaran Islam. Dua hari tersebut disebut dengan hari, yaitu Yaumul Niros dan Yaumul Marjihan atau Marjani. Nah, dua hari ini merupakan dua hari raya mereka, tetapi jauh dari agama Islam. Datang Rasul ke Madinah, sehingga Rasul menggantikan qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kamu sekalian dengan dua hari yang lebih baik daripada hari yang telah kamu laksanakan setiap tahun. Apa hari tersebut? Yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Itu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, dari semenjak itu, maka orang-orang atau umat Rasul yang suka melaksanakan permainan di hari tersebut berhenti seketika dan melaksanakan hari yang sudah digantikan oleh Allah,
yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, tentunya adanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini, terutama adanya hari raya Idul Fitri ini, kita berusaha ataupun berjuang sekuat tenaga, karena tidak ada seseorang yang bisa mencapai kepada kepitahan tersebut kecuali dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Sehingga di awal ketika Allah memberikan perintah kepada malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail untuk turun ke bumi dan membelenggu semua setan-setan yang ada di bumi tersebut. Nah, ketika timbul atau ketika akan mencapai kepada Idul Fitri, Yaumul Fitri, maka di sana setan akan berusaha. Dari sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna iblisa laknatullah. Sesungguhnya iblis laknatullah yajtami'u, mengumpulkan iblis tersebut para penggawanya di suatu tempat, dan dia sambil menangis, ya. Iblis tersebut sambil menangis, sehingga bertanya kelompok setan tersebut, ya sayyidina, man aghdabuka, inna naksuruhu. Wahai tuanku, apa yang menjadikan Anda begitu marah, begitu Anda marah sekali, sehingga sambil marah engkau sambil menangis sejadi-jadinya? Fayaqulu, maka berkata, la syai'an walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadil ummah fi hadal yaumi fi yaumil aid fa'alaikum an tashghuluhum bil ladzati wasyahawati wa syurbil khamri hatta yubghiduhumullahu. Wahai para penggawaku, tidak ada kemarahanku pada hari ini, tidak ada kemarahanku sejadi-jadinya pada hari ini, adalah pada hari ini umat Muhammad mendapatkan pengampunan dikarenakan mereka melaksanakan ibadah saum dalam saum Ramadan. Oleh karena itu, ashgilu, sibukkanlah mereka billadzati wasyahawati wasyurbil khamri. Sibukkanlah mereka pada hari raya tersebut, yaitu dengan lazat, dengan kenikmatan-kenikmatan, dan dengan syahwat-syahwat, juga dengan meminum khamr. Jadi ketika mereka jangan ada yang takbir, sibukkan mereka dengan kenikmatan, sibukkan mereka dengan syahwat, bahkan sibukkan mereka supaya mereka meminum arak. Dengan tujuan begitu, hatta yubghiduhumullahu, sehingga Allah membenci mereka dan tidak mengampuni mereka. Dalam tipu daya iblis tersebut, maka Rasulullah pun mempersiapkan. Rasul mensabdakan kepada para sahabat, para sahabat ketika itu, ijtahidu yaumil fitri fis sadaqati wa a'malil khairi wal birri minas salati wa zakati wa tasbihi wa tahlili wa takbiri. Wahai para sahabatku, adanya tipu daya iblis itu kita harus menangkal. Bersungguh-sungguhlah, bersiap-siaplah kamu, dan sibukkanlah oleh kamu dengan memperbuat kebaikan, melaksanakan sedekah, melaksanakan sholat, dan juga sibukkan oleh kamu pada hari raya itu ialah dengan melaksanakan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Dengan demikian kamu akan terhindar dari tipu daya iblis, sehingga kamu tidak dibenci dan tidak dimarahi oleh Allah, sehingga Allah pada ketika itu akan mengampuni kamu sekalian dengan usaha kamu tersebut. Dalam arti ketika kita tiba di hari raya, maka kita harus menyibukkan diri dengan melaksanakan kebaikan. Di antaranya selain daripada sedekah dan juga sholat, kita melaksanakan takbir, tahmid, dan tahlil, agar kita senantiasa terhindar dari apa yang ditipu dayakan
iblis pada hari raya tersebut. Itu adalah pentingnya kita melaksanakan takbir, tahmid, tahlil pada hari raya Idul Fitri, sehingga kita dihindarkan dan kita terjauh dari marahnya ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri merupakan hari yang suci bagi orang yang melaksanakan puasa apabila kita bisa menyibukkan diri kita dengan melaksanakan taat kepada Allah, di antaranya tadi telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai Idul Fitri, asal Idul Fitri dan kesibukan ataupun kegiatan-kegiatan kita agar kita terhindar dari tipu daya iblis laknatullah. Sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.